Banyak kasus menunjukkan bahwa anak yang berasal dari keluarga berkecukupan tidak mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya secara penuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya memulai acara pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Berdoa tak pernah usai. Berdoa pada hari ini saya analogkan seperti perjuangan kedua orang tua kita. Kenapa begitu teman-teman? Karena pada dasarnya kedua orang tua kita rela menghabiskan waktunya untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan anaknya. Teman-teman, waktu teruslah berjalan. Kita yang tadinya anak umur 3 tahun, lambat laun menjadi 11 tahun, 12 tahun, bahkan sekarang sudah seorang mahasiswa. Di tahap inilah kita memerlukan peran kedua orang tua kita. Karena pada tahap ini kita sedang mencari jati diri kita. Pada tahap ini pula, pengawasan dari kedua orang tua itu perlu dan kita butuhkan. Dan anak yang berasal dari keluarga kurang mampu mendapatkan segala hal tentang kasih sayang dan juga waktu dari orang tuanya. Tapi secara fasilitas mereka mengalami keterbatasan. Apakah itu adil, teman-teman? Tentu saja, itu tidak adil. Keadilan bukan hanya tentang terpenuhinya kebutuhan materi, teman-teman, tapi juga tentang pemberian kasih sayang dan juga waktu. Anak yang serba cukup secara materi, namun kekurangan kasih sayang, ibarat memiliki rumah megah tetapi tidak ada isinya. Ya, itu memang bukan ibarat ya teman-teman, tapi memang kenyataannya seperti itu. Sementara anak yang berasal dari keluarga sederhana seringkali mendapatkan kehadiran kedua orang tuanya walaupun dari segi fasilitas merasa belum mampu, belum berkecukupan. Namun jika kita lihat lebih dalam lagi, keadilan tidak bisa ditentukan dari dua hal tersebut. Kita harus bisa melihat keadilan dari keduanya, teman-teman. Anak yang berasal dari keluarga berkecukupan itu memang memiliki kekurangannya adalah tidak memiliki waktu yang cukup dengan kedua orang tuanya, tetapi secara fasilitas mereka mendapatkan poin plus. Mereka mudah untuk mengakses ke pendidikan, mengakses kesehatan, sandang, bahkan pangannya. Sebaliknya, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya anak dari keluarga sederhana itu sering mendapatkan limpahan waktu dari kedua orang tuanya. Kehadiran orang tuanya itu ada setiap saat. Tetapi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya terkadang mengalami keterbatasan. Jadi masing-masing pilihan itu memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Tidak adil pula jika kita langsung memberikan statement bahwasanya itu adil, bahwasanya itu tidak adil. Sebab keadilan sejatinya kita lihat harus dari kedua pilihan tersebut, tidak bisa hanya dari salah satu saja. Hadirin sekalian dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, kita semua sedang berada di fase pencarian jati diri kita. Masa dimana yang kita butuhkan itu tidak hanya tentang biaya kuliah saja, tetapi juga kehadiran kedua orang tua kita. Coba kita renungkan sekali lagi. Seberapa sering kita menuntut kedua orang tua kita untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi kita tidak mensyukuri kehadiran mereka. Dan coba kita pikirkan kembali, seberapa sering kita menuntut kedua orang tua kita tanpa memikirkan waktu yang telah mereka korbankan. Teman-teman saat ini adalah seorang mahasiswa, tapi nantinya teman-teman adalah seorang ibu, seorang bapak, orang tua dari anak-anak teman-teman semuanya. Disinilah kesadaran kita diuji. Kita harus bisa membedakan mana keadilan dan mana yang tidak adil. Mari kita belajar dari sekarang bahwa keadilan itu tidak bisa dilihat dari salah satu poin saja, tapi juga harus dilihat soal memberikan waktu yang cukup dan juga materi yang cukup. Ini merupakan keseimbangan antara keduanya. Ini yang dibutuhkan oleh anak-anak kita nantinya. Karena di tangan kita lah, generasi muda, definisi keadilan itu bisa kita ubah. Definisi cinta bisa kita ubah menjadi lebih baik lagi. Itu saja dari saya.
Terima kasih, semoga sedikit ilmu ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat siang.